berarti setelah berjalannya waktu, padahal tadi pagi baru sana jadi omongin sama Pak A, ketika kita memang kondisi kita memang tidak fit untuk dilakukan pekerjaan, tolong sampaikan pengawas. Coba Mas Wahyu jelaskan sejelas-jelasnya apa maksud Mas Wahyu tadi melempar kawat las, melempar stang las, membanting pintu Ino. Coba diterangkan oleh Mas Wahyu. Pintu Ino yang mana dulu? Yang di bawah, pintu yang mau masuk ke mesin las. Apa pintu apa? Pintu Ini pagar. kalau pintu pagar tadi kan nyangkut trek, makanya aku suruh mundur itu Datuk. Aku suruh mundur, dia tuh mundur dulu, nyangkut nggak bisa, makanya aku tutup. Kalau aku yang lempar kawat itu karena mau lempar di trek, terus posisi panas, mungkin kan nggak blawur kan, mungkin sama jatuh ya kita nggak ada maksud apa-apa. Aku pahit kerja tuh sucing, kalau aku memang jengkel aku nggak mau kerjain, tapi kalau aku normal aja aku nggak ada aku pernah emosi. Hanya sesaat sudah, aku tuh nggak ada namanya mau dendam sama teman tuh nggak ada. Mungkin kalau orang tangkap ya, mungkin orang salah paham, mungkin tanggapanku apa segala macam, tapi aku nggak ada seperti itu. Real sudah, kalau nggak pernah berindikasi seperti itu. Kalau menurut saya ya, asumsi saya, itu benar atau tidak. Kalau seorang pekerja membanting-banting itu adalah satu ungkapan emosional yang dilampiaskan kepada karyawan terhadap apapun benda kerja yang ada di situ. Itu pengalaman pekerjaan saya. Ya. Nanti apa yang sampean lakukan coba kira-kira kalau menurut sampean melempar kawat las kena trek, kemudian di situ ada Mas Pur. Bagaimana kalau itu kena kawat, kena matanya Mas Pur yang pada saat itu lagi ngambilin stang las? Gini ya, kalau tadi aku melempar kawat itu, ya kan aku bisa perkirakan orang di situ. Oh ini jarak berapa kan? Aku taruh, aku lempar di trek. Ya mungkin nama dia barang itu begini kan, ya kita kan bentuk namanya barang kawat keluar begini jatuh kan ya, masuk kita dianggap kita nih marah. Kalau aku tuh marah aku ngomel kenapa sih, coba pasti aku datangi sampai langsung ke situ loh tadi. Aku kalau marah enggak mau ke sini gitu loh. Kalau saya mungkin karena tidak langsung tadi kita ngomong sih. Sampai itu karena tidak tahu posisi dan kondisi keadaan kita saat itu, maka kenapa saya klakson itu. Saya tahu sampean, menurut bahasa psikologi saya loh yang saya pelajari, sampai tadi emosi. Menurut saya, menurut Mas Pur juga begitu, karena Mas Pur itu sudah mengungkapkan emosionalnya juga. Katakan, saya dengar apa yang diomongkan Mas Pur tadi. Bilang kan itu juga tinggal sedikit, maksudku sekalian. Nah di situ juga kan pas kita keluarkan aku kedengar di radio blasting ditunda masih juga kan sementara. Terus aku biar aja lah sekalian. Tapi kan sampai nggak tahu di sisi yang lain kita itu ada kendala apa. Orang kampung itu berjejer naik motor, naik truk memasukin tambang. Bagaimana kalau saat itu kita diblokir, nggak bisa keluar, ayo. Karena ini kita sudah pengalaman, saya, Pak An sudah pengalaman di tambang. Kalau kita sudah ditarik balik merah ini, mau tidak mau yang turun tangan beliau turun tangan untuk mengevakuasi warga atau karyawan yang ada di situ. Jadi tolong kalau memang ada masalah itu dikomunikasikan biar antara teman itu tidak salah persepsi gitu. Jangan perkiraan mereka negatif. Coba Mas Pur, menurut sampean tadi yang Mas Wahyu lakukan tadi menurut sampean, ya menurut sampean ini? Ya sebenarnya saya minta maaf, saya juga jadi anggota kan, kita sudah kerja sama udah lama. Kalau kita memang emosi dari stang lasnya aja ditarik-tarik, saya padahal aku di bawah udah mau begini kan gitu. Itu secara penilaian saya. Yang kedua, saya kan sebagai perantara saja, minta antara Mas Wahyu sama Pak Edi. Pak Edi dari tadi saya datangi, pertama harus menghadap sini, tak datangi. Mas sudah berhenti tuh. Oke, tak sampaikan masih dulu. Masih lagi Mas Wahyu ngelas. Sampai belok melihat Mas Wahyu secara apa namanya itu, secara langsung dilihatnya kan. Saya sudah sampai lagi, Mas, sudah Mas, berhenti. Oke. Saya kan sebagai perantara saja, maksudnya gitu. Jadi saya harapkan juga satu tim itu ya sama-sama lah kita. Kalau sudah ada perintah itu janganlah kita mengambil itu. Saya juga nggak tahu kalau ada demo, nggak tahu saya. Cuman Pak Edi cuma langsungnya saya radio monitor. Itu aja aku. Saya nggak monitor juga. Saya kan juga bantu Mas Wahyu naik turun juga. Di grup saya monitor. Jadi tolonglah kalau yang pengawas itu sudah menginstruksikan stop, ya stop. Kerjaan itu kan bisa dilakukan lagi setelah itu. Jam juga sudah istirahat, walaupun pekerjaannya nanggung. Kalau seandainya pada saat kita emosi tadi itu terjadi insiden tindakan yang tidak aman yang kita lakukan kemudian menimpa rekan kerja kita, Mas Pur tertusuk matanya kawat las gara-gara Mas Wahyu melempar kawat.
menurut sampean gimana coba kira-kira? Saya Mas Pur. Apa Ya Ben, udah bilang aku ngelempar kawat las dia, cuma aku taruh di trek. Aku nggak ada niat ngelempar. Kalau aku ada niat ngelempar kawat las ini Pak, udah begini kan, nah itu kompas itu. Kalau aku memang dongkol ya. Aku Nah, sebenarnya kalau dongkol, sampean Mas kisah sebenarnya kisah. Dan Aku nih megang- nggak usah nah gini intinya dah, gitu, nggak usah aku kanan nih kiri kan kiri aja. posisi Kita aku tahu megang semua, megang kita kap, tahu megang semua, shipping, aku megang itu kan, aku lempar, aku turunkan, Kan aku aku lempar sudah di teriak. trek dulu. tahu. Karena aku udah di Ini bawah. biar gulung-gulung kabel, maka aku bilang udah gulung aja itu nggak apa-apa. Makanya tak sudah kesini aku pakai masker koken. Makanya aku bilang begini biar dia gulung. Itu loh maksudku. Makanya jangan ada resepsi salah paham lah. Kalau kerja emosi itu kerja anak-anak pet. Aku nggak senang kerja emosi. Kalau kerja emosi lebih baik orang ribut aja. Sebenarnya Tuh. kalau menurut pandangan saya sebagai orang yang dituakan, Nah, orang yang berpengalaman, tindakan sampean itu adalah tindakan emosi. Sudahlah, kita jujur aja, nggak usah kita menampik masalah yang sudah kita lakukan. Jujur aja, saya minta kejujuran aja. Kau apa kabel las itu? Kalau kita buka pelan-pelan kan bisa sebenarnya. Kenapa harus di? Padahal sudah dikunci. Ayo, kenapa coba Mas Wahyu? kalau yang pertama emang aku emosi ya, yang dulukan kabel Udah tapi lah, ngomong aja, tapi emosi. tidak pas aku yang ngelempar kawat itu nggak ada niat aku untuk emosi. Kalau menyalahkan teman, kenapa aku kayak gitu sekali menyalahkan teman sekalian aja lempar dari atas. Kalau mau menyalahkan teman gitu. Padahal Mas Pur di bawah itu sudah ibaratnya mau mengambil lah kalau sampai nggak kawat itu. Cuma sampai sudah ngadu lempar ke trek, Jatuh. kawat lasnya terlempar, Ya sudah. terhambur. Makanya dia kan narik kabel, maksudku biar aja tarik aja kabel dulu, biar inonya kita bawa pulang. Gitu, nah. Slow aja Pak, nggak usah terlalu diambil apa ya. Kalau saya slow, Heeh. tetapi bagaimana dengan rekan kerja sampean? Gitu loh. Ini kan saya kan Saya menyaksikan juga, sendiri kalau aku sih gitu. anggap nggak apa masalah. Yang penting ke depan kita itu Iya. kalau pekerja itu nggak usah emosi Nah, gitu. pernah Karena saya emosi itu. memang seperti itu. pekerjaan Kalau saya sih berat, menurut perintah aja. Kalau perintah suruh pekerjaan ganti, berat ganti. apapun, ringan apapun, kita ini kan tim. Hmm. Kalau memang kita capek, ya ngomong sama teman kerja kita, nggak salah kok kita ngomong. Mas Pur juga pasti dengan legowo dia, walaupun dia harus bekerja. Mas Pur tolong dibantu saya, Mas Pur saya lagi capek, ada masalah atau ada masalah mungkin kan. Itu kan lebih baik daripada kita langsung mengungkapkan sesuatu emosi yang ada di dalam diri kita dengan melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pantas kita lakukan, apalagi sampai sebagai G5 sampai tunjukkan itu kepada yang G3. Itu adalah tindakan provokasi Mas kalau menurut saya. Tolong kalau kerja walaupun seemosi yang kita, jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Jadi kita gentleman aja, jadi orang jujur aja, nggak usah saling menutupi kesalahan sendiri dengan orang itu mengerti kok. Orang itu bisa menilai apa yang kita lakukan, apakah itu yang kita lakukan itu tindakan yang menurut kita itu sewajarnya atau tidak sewajarnya, kita tahu. Jadi tolong tim yang sudah solid ini dijaga, jangan sampai dengan perilaku yang kita lakukan ini menjadi ketentraman kita di tim itu menjadi renggang gitu. Jadi saya Mas Pur juga tahu sifatnya Mas Wahyu, begitu juga dengan teman-teman yang lain, jangan sampai kita membuat suasana jadi gak enak untuk satu tim. Ya rela aja kalau sudah ya udah gitu loh, gak ada gitu apa pikiran mau apa enggak ada. Ya, intinya Pak ya aku kalau dibilang namanya orang si emosi itu ya ibaratnya pasti ada, cuma ya aku tuh bisa kontrol, nggak tapi terlalu udahlah gitu aja kan. Maksudnya aku ngelempar juga nggak aku sasar ke orangnya gitu, aku juga ngelempar juga taruh di atas trek aja. Aku posisi megang kabel sama megang shipping, baru masih pakai masker, pengap kan kita tuh. Oh kayak gitu tuh, baru posisinya jelepin di situ. Gitu. Sudahlah, kalau memang gue salah ya minta maaf itu aja. Tapi kan ya sama-sama nggak kita itu ada, sama-sama sama-sama kerja. Ya selanjutnya kan enggak perlu kayak gini. Saya juga enggak tahu kalau ya alhamdulillah saya terima kasih Pak Edi sih nasihati ya kan. Iya. Ya, Aku juga enggak apa-apa. Saya bagus. perlu harus seperti ini kan. Iya, Kekurangan bagus, saya hati. kayak gini. Kalau memang Saya mengumpulkan teman-teman satu tim itu kenapa? Saya nggak mau di belakang nanti ada omongan-omongan yang Ya betul itu. Iya. Saya senang seperti ini Pak. saya lebih baik langsung ada masalah langsung kumpul. Ya. Nanti sama ada sama si Jupri maupun sama siapapun lah. Saya Kalau ada senang. masalah saya kumpul biar clear masalahnya gitu loh. Iya. Jangan sampai saya itu menyimpan sesuatu yang tidak saya bisa ungkapkan ke teman-teman,
Sehingga saya menilai teman-teman ini menjustifikasinya jadi yang jelek gitu loh. Padahal mungkin apa yang dilakukan itu adalah menurut sampean, ini menurut sampean wajar karena capek atau apa kan itu sampean. Tetapi apakah iya benar teman sekerja sampean mungkin cadangannya sama seperti itu? Kan tidak. Jadi tolong, kita ini sudah dewasa semua. Jadi janganlah kita itu melakukan sesuatu tindakan yang kira-kira itu di luar prosedur. Kalau menurut saya itu salah satu tindakan tidak aman Mas Om. Dan sisi peralatan yang kita punya menjadi cepat rusak, itu aja pengeluaran kos yang ada di fabrikasi itu semakin banyak akibat dari perilaku kita sendiri. Contoh kabel pemain tarik kerennya susah tarik, itu adalah satu keborosan. Kalau coba kita itu bekerja yang ikhlas, yang sesuai dengan hati nurani, saya pikir tidak ada cepat peralatan kita yang rusak. Itu kalau kita ngomong masalah kos dari apa yang kita lakukan. Kalau kita belajar dewasa, kita sudah dewasa semua sini. Kalau timnya dijaga juga, saya mengumpulkan teman-teman, bukan saya menjustifikasi Mas Wali itu begini, Mas Pur begini, bukan. Itu supaya mencari jalan keluar, supaya kita ini bekerja itu jangan semaunya sendiri gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini merugikan teman yang lain. Jangan juga teman yang junior beranggapan bahwa kamu mentang senior, kamu seenaknya aja sama junior. Nah, jangan sampai ada persepsi yang seperti demikian. Itu sih menurut saya. Dan netku mau kayak gitu Pet. Mungkin kalau orang menanggapinya salah ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang nggak senang langsung pas waktu langsung nggak senang ya langsung aja. Ya sudah aku ya udah langsung clear itu aja gitu loh. Jadi aku bisa jelaskan. Di fabrikasi ini kan kepalanya warnanya sama 3-3 kayak apa? Tapi kita kan nggak tahu. Udah 3-3 udah? Hah? 3-3 udah? Tinggal sudah turun dari kereta aja terus di gerinda. Jadi kan aja sudah Di gerinda. Mana Pak Regar? jadi bisa Pak Regar kah? satu sifatnya kan beda-beda. Jangan sampai perlakukan Mas Pur sama dengan Yusuf atau sama dengan Audi. Coba sampai tadi itu 2033 itu udah bisa diredikan Pak. Emosional juga. Wah, 2033 udah bisa Pak, udah ready itu Pak. coba tadi semua sampai Informasinya ada yang mau diisi sedikit. Jadi Sudah kah? Ada yang mau diseset? Ada yang diseset lagi Kang? ganti tali laut nanti mekanik. berarti karir orang ini bisa Oh di kopi Pak Regar, berarti kita ke sana nanti. Tapi karena orang bekas sudah lepas kok. Pak Regar. Mana? Informasinya ada yang mau diisi sedikit itu. Kopi Yang Pak. dipraket, Kopi. dipraket. Berapa lama lagi tuh, Pan? Kenapa Pak? Kira berapa lama lagi? sudah selesai kok pekerjaan. Kalau pekerjaannya udah selesai, untuk fabrikasi udah selesai Pak. Kalau ada tambahan dari permintaan mekanik, kita bisa kita meluncur Pak sekarang. Nah, informasi tadi baru digojing mau diisi belum sempat itu. Sudah selesai tinggal gerinda. Sudah selesai Pak, sudah selesai semua. Sudah selesai semua, kopi. Aman. Gimana keren untuk 19.2.500 Pak Regar? Mas Pur, ini nggak ada masalah dengan Mas Wahyu. Enggak, saya juga aman. Oke, Gitu. Yang makasih, penting Pak ya gitu Regar. aja, kerja sama aja apa yang lain. Nah itu tadi tuh karena menyampaikan dari perintah Pak Edi, ya sebenarnya itu. Jadi kenapa Mas Wahyu gini-gini, saya udah Jadi jangan kalau kalau Pak ada Edi sudah nggak mau sampai kalau ada juga.